GPS Global Position System. Ya. Gitu. Jadi dia itu hanya untuk menangkap satelit. Satelit itu kan banyak gitu. Ada yang GPS itu kan nama satelit sebenarnya. GPS itu nama satelit. Satelit GPS ada Galileo. Oh, Galileo ya, terus ya. ada yang Jepang punya itu apalah gitu kan. Oke. Lupa saya nama-nama satelitnya. Banyak sebenarnya. Tapi punya Indonesia ada, Om? Indonesia kayaknya nggak ada. Nggak ada, ya? Nggak ada. Soalnya satelit yang Indonesia itu Palapa ya. Oh, satelit Palapa. Iya, tapi satelit Palapa ini sudah masuk. RML Talks. Let's get talks. Dadar, bongkar di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Exal. Ya, kalau dengan Exal ini sudah pasti kita bakalan bongkar sesuatu yang ada di sekitar ya. Dari RML Talks. Oke. Berikut ini kita akan bongkar sebuah alat yang cukup asing di mata orang umum. Nah, kita bakalan kenalin nih. Nah, lalu kita bakalan mengundang orang yang sudah terkenal di bidangnya. Kan gitu. Walaupun sebenarnya beliau ini sudah cukup lama menggeluti bidang perkoordinat ya kan. Mari kita kenalkan dulu Pak Saiful. Om, gimana Om Said? Alhamdulillah. Jadi suhu ini kegiatan pas corona masih padat, Om? Ada aja ya. Kegiatan sedikit lah ada. Lebih suka di kota apa di hutan, Om, sebenarnya, Om? Sebenarnya kalau kerjaan begini tuh enaknya tuh di hutan. Oh, kenapa gitu, Om? Kenapa gitu? Karena di hutan itu lebih bekerja itu lebih konsentrasinya kan sosialnya itu kurang. Kan menakutkan, Om, hutan itu, Om. Apa yang menakutkan? Ya dari segi apa yang menakutkan? Kita kan takutnya sama orang, sama binatang atau sama makhluk lain. Oh gitu. Kalau ya? kita lebih takut sama orang sebenarnya. Oh, orang jahat gitu. Bukan orang jahat. Masalahnya kan kalau bidang pengukuran ini lebih banyak kan bersinggungan dengan masyarakat sebenarnya. Oke. Kalau di kota kan sebenarnya lebih rawan. Oke. Nah, sebelum lanjut ya, kita perlihatkan alatnya ini. Tolong di like dulu atau di subscribe atau di komen di bawah yang bagi pertanyaan. Nah, mari kita lanjut. Ini dia alatnya. Nah, ini kalau di mata orang asing, Om ya. Ini cukup aneh, Om. Ya kan? Excel aja pertama kali lihat ini alat apa ya kan? Belum lagi gitu ya? Belum lagi yang kayak gini kayak UFO ya kan? Ya. Apalagi kalau kirain kamera ada yang lewat cheese gitu kan, ada yang TV gitu loh, Om. Jadi sepengalaman. Jadi kayak kepala robot ya. Iya, kan nggak tahu orang ini apa. Nah, sebenarnya awal munculnya geodetik ini gimana sih, Om? Awal munculnya, Om? Ya, kalau sejarahnya ya. Mungkin saya juga nggak terlalu hafal, cuman mungkin sekitar tahun 2000-an lah itu mulai ada yang namanya GPS itu. Dulu GPS itu hanya untuk statik aja, pengamatan titik kontrol aja. Gitu. Tahu saya sekitar tahun 2000 lah. Umur saya juga baru tahun segitu lah. Jadi baru mengenanya tahun segitu lah gitu. Ya untuk sejarahnya gitu. Tapi kalau dalam bidang ini Om geluti sudah? Ya dari tahun 97-an lah. 97-an. Udah lahir belum? Saya baru 2 tahun kayaknya. Ya sekitar 97 lah. Nah, pertama kan saya juga nggak langsung mengenal hal begini. Terestis dulu lah, manual. Oke. Nah, sebenarnya definisi ini nih alat apa, Om, namanya, Om? Alat ini itu sebenarnya GPS Global Position System. Ya. Gitu. Jadi dia itu hanya untuk menangkap satelit. Satelit itu kan banyak gitu. Ada yang
GPS itu kan nama satelit sebenarnya. GPS itu nama satelit. Nah, satelit GPS ada Galileo. Oh, Galileo. Ya, terus ya. ada yang Jepang punya itu apalah gitu kan. Oke. Lupa saya nama-nama satelitnya. Banyak sebenarnya. Tapi punya Indonesia ada? Indonesia kayaknya nggak ada. Nggak ada. Soalnya satelit apa yang Indonesia itu Palapa ya? Oh, satelit Palapa. Iya, tapi satelit Palapa ini sudah masuk nggak ke sini? Ini kan sekarang itu kan. Oh, ini nggak masuk ke sini ya? Nah, ini itu kan sebenarnya dulu kan GPS itu ada yang cuman baca satelit GPS, cuman baca satelit Galileo, terus cuman itu dulu alat itu. Ya. Nah, sekarang alat ini jadi GNSS itu bisa menangkap semua satelit, jadi dari satu alat ini. Tinggi juga. Saya tuh tahu GPS itu orang dulu kan naik gunung ada yang dia pegang-pegang gitu Om. Nah, itu kecil kayak HP gitu kan, cuman kan dia nggak berwarna gitu. Nah, itu namanya GPS navigasi, hanya untuk navigasi aja. Bedanya sama ini Om? Ya, tingkat ketelitian itu kan hanya untuk navigasi aja, untuk mengantarkan aja. Nah, selain ini apa tadi namanya Om? Nih, GPS geodetik. Selain geodetik nih jenis-jenis GPS ada apa nih? Ada 3 GPS itu. Apa aja tuh? Yang satu kan tadi yang GPS navigasi. Navigasi yang kecil kayak handphone. Tadi. Ya. Ada GPS map. Map. GPS map itu biasanya orang buat kehutanan itu pakai GPS map biasanya orang kehutanan itu ukur itu. Sama GPS geodetik nih namanya Om ya. Gitu. Itu sih berbedanya di tingkat ketelitian. Makin teliti ya makin bagus lah presisi. Berarti sebelum ada ini orang ngukur lahan tuh pakai Om ya? Pakai manual, yang teodolit manual dulu. Sebelum ada itu? Pakai meteran? Mungkin pakai meteran lah, itu dulu banget. Lama banget lah. Ya zaman Belanda kan sudah ada yang manual, udah ada. Ada yang manual. Banget ya. Berarti kegunaan ini selain mengukur lahan itu apa lagi Om? Ya sebenarnya awal kegunaan GPS itu sebenarnya hanya untuk menarik referensi aja sebenarnya. Jadi kita itu mengukur itu biar satu sistem. Iya. Biar satu sistem itu kan kalau kita tarik manual nih, bayangkan kalau kita dari Bogor misalnya kita ngukur di Surabaya, kan untuk menarik dari Bogor ke Surabaya berapa hari dengan ini, ini hanya memindahkan referensi aja dibaca. Jadi dia statik dia dulu masih zaman statik, dia pengamatan bisa berjam-jam, bahkan bisa sampai berhari-hari. Berarti ini sama koordinat ya? Iya, sebenarnya awal fungsinya. Awalnya itu. Yang bikin koordinat itu siapa sih? Waduh, kalau yang itu ya itu persetujuan bukan ahli yang, gitu. Bukan yang bikin koordinat. Iya, sejarahnya Om gimana Om? Jadi kan itu sebenarnya ada dulu. Ya kan sebenarnya banyak teori itu. Ya, teorinya banyak. Banyak teori sebenarnya dulu. Itu kan sebenarnya bumi itu ada yang dari sumber itu kan ada. Bukan berbentuk gadget. Aku lupa lah apa itu istilahnya itu. Jadi sumbunya juga berbeda, bukan sumbunya bukan satu-satu di sana aja ya. Bukan XY, bukan latitulung itu bukan. Nah, dari situlah mereka itu dipecahkan lah berteori bahwa ini kan sekarang mengenal yang namanya UTM. UTM itu kan Universal Transformator itu kan dibagi per 6 derajat. Bahwa bumi itu dikatakan datar itu per 6 derajat. Menurut proyeksi UTM. Om datar nggak Om? Apanya? Buminya buat Om. Ya kan bumi itu bulat. Ya, terus dikupas. Mereka proyeksikan ke bidang datar. Gitu. Kan UTM itu proyeksi ke bidang datar. Oke. Makanya UTM itu menyatakan bahwa bumi itu datarnya itu per 6 derajat. 6 derajat ya. 6 derajat. Gitu. Makanya setiap berpindah
nilai koordinat tuh bertukar tuh. Enggak, balik lagi. Dia itu per 6 derajat itu ada sumbunya. Sumbu X-nya itu sama. Karena mengenal John. Karena ada John itu. Jadi per 6 derajat itu mereka bikin per John. Mungkin aja sekarang di John 48 sama John 49 nilai koordinatnya sama. Karena sumbunya berbeda. Central meridiannya kan yang berbeda. Iya. Gitu. Kalau untuk penggunaannya nih Om, tahap-tahap gunain GPS ini ketika kita mau mengukur suatu lahan itu sulit ya Om? Ya sebenarnya kalau dikatakan sulit sih enggak. Sekarang malah lebih instan kalau menurut saya. Instan ya? Lebih instan. Apa harus kuliah dulu Om? Enggak? Ya sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya bagiannya ya yang penting inilah nggak apa teknologi lah. Orang kan pegang HP sama aja sebenarnya sekarang itu. Cuman yang jadi masalah itu sekarang itu karena ini instan, hal-hal orang ini tuh mereka itu tidak tahu, tidak mengerti kaidah sama filosofinya itu aja. Oh, jadi kita tuh harus tahu dasar banget dulu Om, iya. ya. Kenapa ini XY-nya gini, kenapa UTM, kenapa ada UTM, kenapa ada zona ini yang tadi itu ya. Jadi harus mengenal itu dulu. Itu ya. Kalau komponennya banyak nih, nggak ini doang nih. Nggak kepala ini doang ya? Oh enggak, di dalamnya kan banyak itu. Di dalamnya juga kan ada aplikasinya. Oh yang ini? Ya ini hanya kontrol aja, mau kontrolnya ke sini. Di sini kan receivernya tuh banyak. Itu ini kayak handphone aja Om nih, kayak handphone aja. Ya sama, itu kan kontrolnya itu bebas aja, sama aja sama handphone. Handphone juga kan bisa dipakai. Lalu ini yang membuat ini lebih mahal dari handphone, katanya ini mahal dari handphone ya? Iya. Apa Om? Ya itunya aja, konstruksinya aja, sama baterainya lebih kuat. Oh. Sebenarnya sama aja. Tapi sistemnya kan Android juga. Oh ini Android dalamnya ya? Juga, sistem. Oh gitu, iya. Nah setelah kita nih Om, setelah kita survei nih ya, terus habis survei pakai ini, terus diapain tuh Om? Pakai software lagi kah? Pakai? Ya tergantung metodenya. Metodenya pengukuran dulu. Di sini itu kan GPS ini, GPS ini kan metode pengukuran itu bisa metode statik, ada metode RTK entrip, ada RTK radio. Oh. RTK entrip itu sering lah kita dengar kata apa namanya kos itu sebenarnya kos itu hanya buat nama stasiun aja, stasiun itu. Stasiun stasiun ini apa namanya? Kayak servernya. Servernya. Jadi dia itu si kos itu hanya mengantarkan RTCM-nya atau koreksinya aja. Koreksinya ke loper entripnya ini. Itu yang dinamakan kos itu. Jadi setelah survei itu banyak software nih yang bisa menangkap hasil dari lapangan itu Om? Banyak. Sebenarnya gini, kalau kita dengan metode statik, metode statik mereka juga sebenarnya udah ada software bawaannya sendiri buat proses. Tapi kadang-kadang ya orang seperti saya sendiri karena lebih pahamnya dulu softwarenya pakai yang timbal ya sering pakai yang timbal. Oh gitu. Beda juga ini sama apa Om? Pernah juga di jalan-jalan tuh juga sering ketemu yang lagi survei. Disuruh geser-geser kan ada dua orang dong. Ada yang bawa tongkat satu, ada yang stay satu. Nah itu apa tuh namanya? Ya itu namanya bukan terestis, beda. Apa tuh? Beda terestis. Ya itu alatnya yang beda terestis, bukan terestis namanya. Dia kan pakai teodolit. Teodolit namanya. Itu lebih jadul dari ini. Ya nggak jadul, ada kan sekarang kan kegunaannya beda. Sebenarnya lebih gini. Kalau ini sebenarnya ada kelemahannya, ada kelebihannya sebenarnya. Kalau daerah terbuka ini oke lah, ketelitiannya mungkin bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau daerah tertutup sulit ya. Sulit ini lemah, makanya dipakai metode terestis. Terestis juga ada kelemahannya. Yang kayak tropis itu Om. Gitu, ada kelemahannya. Gitu ya. Lebih mudah mana Om? Ini apa yang teropong? Oh lebih mudah ini. Mudah ini ya? Mudah ini juga kesalahannya. Kalau ini kesalahannya individu. Kalau di sana kesalahannya kayak estafet ke bawah-bawah. Jadi kelebihan ini
lebih kesalahannya lebih individu, terus lebih instan gitu kali ya. lebih instan. Oh kalau yang gitu bawa lagi gitu kali ya. Ya bawa lagi, terus feeling dia pakai feeling, jadi kayak bacaan kan dia itu sebenarnya yang dibaca itu cuma sudut sama jarak sebenarnya. Oh sudut Sama jarak sebenarnya. Awalnya itu, cuman kan di alat itu sudah ada aplikasi. Nah, sekarang itu, dulu itu kan cuma dicatat ya sudut jarak. Karena ada aplikasi sekarang. Aplikasi apa tuh? Ya aplikasi di alatnya itu. Oh di alatnya. Nah, di aplikasi di alatnya itu sendiri mereka sudah bisa menerjemahkan ke dalam bentuk AQIJ. Nanti ada cara lain Om? Ada cara lain yaitu namanya RTK radio. RTK radio yang pakai pemancar radio. Nah, kalau pakai RTK radio, kalau mau diikatkan ke sistem nasional, dia harus statik dulu.